Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar? Mantap, keren. Oke, pasti semuanya sehat-sehat selalu kan. Ya, pertanyaan buat kita semua. Kita takut gak ya dalam situasi sekarang? Takut gak? Ya, ada yang bilang, biasa aja. Ada yang bilang, takut lah. Ada yang bilang, dikit-dikit. Ya, silakan. Tapi COVID ini pasti yang buat orang tuh deg-degan, mau keluar, khawatir, takut. Nah, terus kalau kita takut, apakah itu kita tidak beriman? Apakah orang yang beriman itu pasti berani? Wah. Oke, kita akan sama-sama merenungkan. Beriman dalam ketakutan. Ya, beriman dalam ketakutan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Dan saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan kami dengan firman. Sebagai anak-anak muda, di tengah-tengah situasi seperti ini, kiranya Tuhan tetap membuat kami tetap berharap dan beriman padamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah orang beriman pasti berani dan tidak pernah takut? Saya hanya mau kasih contoh. Daud kita katakan orang beriman, pasti. Tapi apakah Daud tidak takut? Daud juga mengalami ketakutan luar biasa. Saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dia takut. Makanya dia masuk ke dalam gua-gua. Bahkan dia pergi ke negeri orang Filistin. Dan karena dia di negeri orang Filistin, dia takut. Sampai dia pura-pura menjadi orang gila. Itulah. Karena dia pura-pura jadi orang gila, akhirnya dia diloloskan, dibiarkan saja. Yakub pernah takut? Yakub beriman gak? Beriman. Dia juga pernah takut. Takut apa? Takut bertemu kembali dengan kakaknya Esau. Karena Yakub 2 kali menipu kakaknya. 1 kali tipu bapaknya. Yakub ini jago juga, tukang tipu ya. Hanya untuk hak kesulungan. Dia takut ketemu dengan kakaknya. Dia bergumul, dia berdoa, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Bergelut dengan Tuhan. Sampai dia dipukul pangkal pahanya. Apakah Yakub tidak beriman? Dia orang beriman. Siapa lagi? Elia, Nabi. Wah, itu juga pernah takut. Apakah ketakutan itu membuat orang menandakan bahwa orang itu tidak beriman? Siapa bilang? Orang beriman bukan berarti tanpa takut. Ketakutan adalah hal yang manusiawi. Salah satu kenapa kita takut, yaitu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Ingat ya, hanya Tuhan. Setan pun tidak tahu. Tapi setan bisa merekayasa supaya akhirnya kita takut. Tapi yang tahu masa depan hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Salah satu yang membuat kita takut, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian.
Sehingga itu hal yang wajar kalau kita takut. Apakah ketakutan itu menunjukkan orang itu tidak beriman? Kita akan baca tokoh yang luar biasa. Dia ternyata juga ketakutan. Saya akan bacakan dalam Lukas 22 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44. Lukas 20 ayat 40 sampai ayat yang ke-44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 44 saya mau ulang lagi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Orang ini sangat ketakutan. Bahkan peluhnya itu seperti titik-titik darah. Jadi peluhnya itu besar-besar banget. Kayak orang bilang keringat sebesar biji jagung menetes. Tapi bukan berarti keluar darah ya, bukan. Tapi seperti titik darah. Gede-gede banget. Siapakah orang ini yang sangat ketakutan? Bahkan perlu datang malaikat untuk memberikan dukungan kepadanya, memberikan dukungan kekuatan. Siapakah dia? Peristiwa ini, peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apakah orang beriman tidak takut? Apakah ketakutan tanda orang tidak beriman? Siapa yang berani mengatakan bahwa ketakutan tanda orang itu tidak beriman? Kalau ada ayat ini. Siapakah orang ini? Yesus berdoa. Dia sangat-sangat ketakutan. Sebagai manusia, takut sekali. Tetapi bedanya kita dengan Yesus. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan saja. Dia tahu yang akan dihadapinya itu luar biasa menyakitkan. Mengalami penderitaan salib. Mengalami maut. Mengalami kematian. Dan yang paling sulit dan menyakitkan, mengalami yang namanya ditinggalkan oleh Bapa. Wah. Yesus tahu itu akan terjadi padanya. Makanya dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia ketakutan. Tapi siapa yang berani bilang bahwa Yesus tidak beriman? Ayo, ada yang mau berkata begitu? Jadi ketakutan bukan tanda orang tidak beriman. Ketakutan adalah hal yang normal. Ketika orang menghadapi sesuatu dan dia tidak tahu apa yang terjadi nanti. Namun, tetapi Yesus memberikan contoh buat kita bahwa di dalam ketakutannya yang dia lakukan adalah datang bersekutu dengan Bapa. Nah, kalau kita takut, jangan kita, aduh, ya Tuhan, terserahlah. Pasrah. Nggak bisa kalau pasrah. Pasrah bukan jalan keluar. Pasrah berarti kita tidak lakukan apa-apa. Yang paling benar adalah berserah. Berserah. Ku berserah kepada Allahku.
di darat pun di laut menderu, berserah, datang pada Bapa. Nah, itulah iman kita, bahwa dalam ketakutan kita datang kepada Bapa, memohon kekuatan, memohon perlindungan, memohon penyertaan. Orang yang beriman di dalam ketakutan, dia datang kepada Bapa, menyerahkan semuanya di dalam tangan dan kehendak Tuhan. Itulah orang beriman. Orang beriman bukan berarti tidak takut, tetapi di dalam ketakutan dia datang pada Bapa. Itu orang beriman. Oke? Ingat, tetap beriman pada Tuhan walaupun berada dalam ketakutan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita berdoa tutup. Lagunya Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, ingat akan berkat kemurahan Tuhan, beriman walaupun dalam ketakutan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh belajar walaupun di dalam ketakutan kami tetap beriman pada Tuhan. Dan kami mau di dalam ketakutan kami menyerahkan segalanya dalam kehendak Tuhan. Berkati kami dalam situasi seperti ini, dalam pandemi Corona, kiranya kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dilindungi dari COVID-19. Tuhan berkati kami ya Tuhan, walaupun kami di antara kami ada yang harus bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah, kiranya Tuhan tetap membuat kami tetap melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.